Kalau PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu, Presiden Jokowi sebagai presiden hari ini, Ketua DPR RI, udah semuanya solid, sepakat, setuju. 2024 kita adakan pemilu dan pilpres. Apa yang kita ragukan lagi? Apa? Apa? Ini kan ibarat pacar kalian gitu ya, dilamar orang, udah nggak mau, dari keluarganya sampai pacarnya gitu ya, sampai si perempuannya, udah sepakat sama kalian, kalian kok masih ragu-ragu? Kok masih mau demo-demo ngancem-ngancem apa? Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kalian mantan demonstran. Gimana kabar kalian? Jadi apa sekarang? Masih idealis? Atau sudah enggak? Atau sudah mulai menyadari bahwa hidup ini tidak seindah orasi-orasi yang pernah kita sampaikan di panggung demonstrasi? Karena kalau melihat demonstrasi di Indonesia hari ini, itu semakin hari itu semakin lucu. Kita jadi terbiasa melihat orang-orang yang datang teriak-teriak, panas-panasan, tapi sejatinya mereka nggak tahu apa yang mereka tuntut. Pokoknya datang aja. Dan sebagian demonstrasi, itu isi tuntutannya nggak masuk akal. Lebay gitu. Ini salah satunya. Menuntut agar Pak Jokowi mundur, presiden lengser. Kalau Pak Jokowi mundur, yang menggantikan siapa? Ma'ruf Amin. Disuruh makan pisang nanti kalian. Sehari makan pisang 2, cukup. Apa kenyang? Enggak kan gitu. Jadi masih mau melanjutkan pelengseran presiden. Ya meskipun pada akhirnya isu ini tuh sudah ditepis sama BMSI. Tidak ada niat atau agenda untuk melengsarkan presiden katanya. Ini bahasan demo ini kali ini cuma soal harga-harga yang naik katanya. Saya terus terang geli ngelihat atau ngebaca pernyataan-pernyataan teman-teman mahasiswa ini gitu. Karena isu soal kenaikan harga sejak dulu, sejak puluhan tahun yang lalu, yang namanya Ramadan, Idul Fitri, semua barang-barang naik. Dari dulu udah kayak gitu. Kenapa kalian baru sadar sekarang? Terus ada juga sekelompok mahasiswa yang menuntut, menolak perpanjangan masa jabatan presiden, menolak pemilu ditunda dan sejenisnya gitu. Ini juga aneh gitu. Karena sejatinya isu ini kan juga udah selesai gitu. Udah selesai. Kalian baru mau demo. Lucu gitu. PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu, sebagai partai penguasa, yang kadernya menjadi ketua DPR RI dan kadernya lagi menjadi presiden Indonesia, semuanya kompak mengatakan menolak perpanjangan masa jabatan presiden, menolak pemilu ditunda. Udah sepakat semua. Dari partai sekjennya PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga sudah menolak. Kita pastikan 2024 tetap akan ada pemilu tanpa Pak Jokowi. Udah clear. Ketua DPR RI Puan Maharani juga sama gitu. Kita udah sepakat. Pemerintah dengan DPR udah selesai menyepakati bahwa pemilu akan diselenggarakan 2024. Presiden Jokowi dari kader PDI Perjuangan juga udah bilang bahwa kita tetap akan melaksanakan pemilu 2024. Nggak ada perpanjangan masa jabatan presiden. Lah kalian kok baru demo? Bahkan Pak Jokowi yang terakhir kemarin itu kan menginstruksikan menterinya untuk stop, berhenti bicara soal masa jabatan presiden dan penundaan pemilu. Kalian baru mau demo besok. Ya ketinggalan gitu, ketinggalan isu. Dan yang lebih lucu lagi, kalian mau demo di tengah bulan Ramadan gitu. 11 April ini kan masih puasa gitu. Kalian kalau demo di hari biasa, itu kan ada plus minusnya gitu. Plusnya ya kalian bisa belanja, jajan, makan, ngehabisin, ngeborong warung kaki lima gitu, pedagang kaki lima. Asik gitu, masih ada plusnya. Meskipun minusnya itu banyak gitu ya. Ya kerusuhan lah, ya macet lah, banyak gitu. Tapi masih ada plusnya lah, lumayan gitu. Lah kalau Ramadan, kalian mau demo tapi nggak jajan, apa manfaatnya? Dan lagian nggak relevan gitu. Demo soal 3 periode di tengah bulan puasa itu nggak relevan dengan kita. Karena kita itu sekarang mikirnya mau buka puasa. Kalau kalian demo masak, itu lebih relevan, jauh-jauh lebih relevan gitu.
Ini demo soal 3 periode. Lalu sekarang orang-orang tuh mikirin mau buka puasa. Orang yang nggak puasa aja mikirin mau buka puasa di mana. Kalian kok malah mau demo, mau panas-panasan, gimana sih? Karena demo panas-panasan tuh capek gitu kan, haus, lapar. Oh, saya syuting di sini aja capek gitu, lapar, haus gitu. Kalian kok mau demo panas-panasan? Dan ya aneh aja gitu, kenapa nggak nunggu nanti gitu habis Lebaran gitu, ketika sudah bisa makan minum di siang hari, kenapa nggak nunggu nanti sih? Apa demo ini demo dalam rangka ngambil THR? Ya kan ada gitu ya, demonstran kan dapat juga THR gitu. Teman-teman kalian, adik-adik mahasiswa yang jadi pengurus-pengurus organisasi dapat. Dapat. Cuma kalian aja, banyak orang nggak tahu, tapi ini saya kasih tahu, dapat semua. Ya, tapi untungnya gitu ya, isu ini tuh nggak akan terlalu meluas gitu, karena nggak akan terlalu berdampak buruk terhadap stabilitas nasional. Karena kita bersyukur, saya terus terang bersyukur sekali PDI Perjuangan itu adalah partainya Pak Jokowi gitu. Karena kita susah membayangkan kalau misalkan Pak Jokowi ini kader dari partai lain. Misalkan dari Golkar, PKB, PAN yang mengusulkan untuk perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu gitu ya. Kan repot ini. Bisa-bisa memang benar-benar terjadi gitu penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. Kalau partainya bukan PDI Perjuangan gitu. Ya tapi kita bersyukur karena PDI Perjuangan secara partai di DPR sebagai ketua DPR juga semua kompak menolak gitu. Tetap sepakat dan secara terbuka tegas mengatakan bahwa 2024 kita tetap akan melaksanakan pemilu dan pilpres. Partai-partai lain meskipun ada kader-kadernya yang nyinyir, nggak setuju gitu ya. Tapi secara partai itu nggak semua lo berani bicara. Sejauh ini gitu ya. Ada nggak sekjen partai lain selain PDIP yang tegas mengatakan kita tetap adakan pemilu tahun 2024 nanti? Ada nggak? Ya ada paling oposisi. Ya emang oposisi itu dari dulu kayak gitu, selalu berseberangan dengan Pak Jokowi. Tapi yang di koalisi kan remang-remang semua ini. Wait and see semua gitu ya, nunggu. Tapi dari sini saya juga jadi kasihan gitu, karena di tengah-tengah isu soal 3 periode atau penundaan pemilu gitu ya, satu-satunya partai yang tegas menolak dan loyal kepada Pak Jokowi atau lebih loyal kepada konstitusi itu cuma PDI Perjuangan. Tapi sejauh ini yang kita tahu gitu ya, PDI Perjuangan kan selalu diserang sama relawannya Pak Jokowi. Saya membaca ribuan komentar yang mengatakan bahwa saya itu pemilih Pak Jokowi, saya milih Pak Jokowi, bukan milih PDI Perjuangan. Di mana kalian sekarang? Di mana? Ketika Pak Jokowi diserang dengan isu-isu 3 periode atau perpanjangan masa jabatan presiden, di mana kalian? Ya oke lah kalian nggak suka sama PDIP, nggak suka sama Puan Maharani. Tapi kan ketika Pak Jokowi diserang seperti sekarang, ya harusnya kalian juga bertindak, berkomentar dong. Bukan malah diem aja. Atau malah sibuk sendiri. Sibuk sama relawan capres-capres yang mau maju 2024. Wah Pak Jokowi biarin aja lah. Kita udah sibuk capres nih, capres potensial. Itu kan yang kalian lakukan sekarang gitu. Sibuk sendiri. Dan demo ini menjadi tidak masuk akal karena lucu gitu. Pak Jokowi dan PDI Perjuangan kompak solid menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu. Ditolak. Tapi yang paling disalah-salahkan PDIP dan Jokowi. Aneh gitu. Padahal yang mengusulkan itu Golkar, PKB, PAN, Luhut, Airlangga Hartarto, Caimin, dan Bahlil. Nggak ada Pak Jokowi di sana. Emang sih menteri-menterinya Pak Jokowi, tapi kemudian ini kan muncul seperti kesalahpahaman, seperti sebuah tafsir-tafsiran perasaan gitu. Karena yang mengusulkan ini adalah menteri-menteri Pak Jokowi, maka kemudian kita simpulkan bahwa isu 3 periode atau penundaan pemilu ini muncul dari Presiden Jokowi. Seolah-olah kayak gitu. Namanya juga tafsir perasaan. Tapi kalau kita ngelihat faktanya, pernyataannya, Pak Jokowi juga sudah tegas mengatakan bahwa enggak, kita enggak ada perpanjangan masa jabatan presiden, enggak ada penundaan pemilu. Udah stop. Secara bicara seperti itu Pak Jokowi gitu ya. Tapi
tafsiran perasaan di kalangan masyarakat ini masih meyakini bahwa Pak Jokowi itu ingin 3 periode. Ini kan repot gitu. Ibarat kita nih mbak cewek, jawabannya enggak, ditolak. Tapi kita masih menafsirkan, dia pasti suka sama saya. Sampai demo kemana-mana. Repot gitu. Dan lebih buruk lagi karena yang menolak itu bukan cuma si ceweknya, orang tuanya juga semuanya nolak. Gitu. Tapi yang ngelamar ini masih yakin bahwa dia setuju. Ini kan yang terjadi sekarang, seperti demo-demo ini gitu kan. Mereka yakin bahwa Pak Jokowi mau 3 periode. Gak masuk akal, tapi ini tetap terjadi gitu. Demo ini tetap akan terlaksana. Gitu. Gila emang demonstrasi di Indonesia ini. Dan yang lebih gila lagi dan lucu adalah PKS gitu, Mardhani Alisera. Karena Mardhani bilang bahwa lucu sekali kalau ngelihat Pak Jokowi meminta menterinya berhenti untuk bicara soal penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. Yang kita butuhkan itu kan sikap tegas Pak Jokowi. Yang nggak mau 3 periode, nggak mau penundaan pemilu. Ya dari sini saya kemudian mencari tahu mungkin definisi tegas antara Mardhani Alisera dengan Pak Jokowi itu berbeda kayaknya gitu ya. Mungkin definisi tegas bagi Mardhani Alisera itu sambil gitaran, curhat 1 jam, sambil nangis-nangis mungkin gitu ya. Tegas mungkin bagi Mardhani. Tapi bagi Pak Jokowi, stop. Jangan ada yang bicara lagi soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Ini singkat sekali durasinya. Dianggap gak tegas. Karena durasinya cepat. Mungkin itu artinya ketegasan bagi Mardhani Alisera. Gitu ya. Lalu Pak Jokowi sudah berkali-kali mengatakan, saya nggak setuju, kita tetap akan laksanakan Pilpres Pemilu 2024. Kok masih dibilang nggak tegas? Tapi saya juga kemarin baca tulisan Adian Apitupulu, bagus isi tulisannya gitu, karena Adian bilang bahwa antara demonstrasi dengan isu 3 periode, ini sama-sama ada orang yang menunggangi dan mengatasnamakan orang lain. Dan ini nggak sesuai gitu. Sama seperti demo nih. Demo itu kan ada yang menuntut untuk melengsarkan Pak Jokowi, menurunkan presiden. Padahal sebenarnya BMSI itu nggak menuntut ini. Sama seperti isu 3 periode gitu. Seolah-olah yang mau itu Pak Jokowi, yang mau perpanjangan masa jabatan, tapi yang ngusulin kan bukan Pak Jokowi, menteri-menterinya. Sama gitu. Jadi masing-masing kelompok ini sama-sama ada yang menunggangi, sama-sama ada orang yang punya kepentingan. Di kelompok mahasiswa, kalau mungkin terjadi pelengseran presiden, meskipun itu kayaknya nggak mungkin gitu ya. Kalaupun misalkan terjadi pelengseran presiden, mungkin mereka beranggapan bahwa mereka bisa masuk ke pemerintahan, ke Senayan, ke istana dengan mudahnya. Kompensasi dari demo-demo tadi gitu ya. Mungkin 1-2 orang bisa lah masuk gitu ya. Sementara di kalangan para menteri, kalau misalkan terjadi 3 periode, ya mereka bisa melanggengkan kekuasaannya jadi lebih lama lagi gitu. Menteri-menteri tadi tuh bisa lebih aman karena yakin kalau 3 periode pasti dipilih lagi. Luhut, Airlangga, Bahlil lah itu. 3 orang itu yakin banget gitu. Dan melihat pola-pola demonstrasi di Indonesia belakangan ini tuh udah nggak lucu menurut saya gitu, karena secara logika itu nggak nyambung. Misalkan ada orang yang bilang bahwa kalau masyarakat sudah tidak percaya maka presiden tuh harus mundur, harus lengser. Ini sesuai dengan TAP MPRS. Ya, tapi kan pertanyaannya, warga Indonesia ini kan isinya ratusan juta orang. Kalau yang nggak setuju 10.000 orang, 1 juta orang sekalipun, nggak ngaruh. Lalu yang lain setuju gitu ya. Jangankan yang menginginkan Presiden Jokowi mundur, yang tidak setuju dengan Pancasila pun banyak. Tapi apakah kita harus menyerah dengan itu? Dengan demo-demo tadi? Nggak akan gitu, karena yang mendukung Pak Jokowi jauh lebih banyak dari semua demonstrasi-demonstrasi yang pernah terjadi sepanjang sejarah Indonesia. Jauh lebih banyak pendukung Pak Jokowi gitu. Cuma kita itu sibuk aja orangnya. Nggak mau demo, sibuk kerja. Lalu kita punya kerjaan. Beda sama kalian gitu kan. Tapi ngelihat teman-teman mahasiswa yang mulai kayaknya ditunggangi sama isu-isu yang mengatasnamakan rakyat gitu ya. Itu kalau saya lihat polanya tuh jadi mirip kayak FPI gitu ya.
FPI kan kemana-mana mengatasnamakan umat Islam, umat Islam. Ini sekarang demonstran mahasiswa juga sama, atas nama rakyat, atas nama rakyat. Padahal saya juga rakyat nih. Saya berbeda pendapat dengan kalian gitu. Kalau kalian merasa bahwa demo-demo itu masih harus turun ke jalan, masih harus teriak-teriak panas-panasan, bagi saya udah nggak relevan di tengah-tengah kecanggihan teknologi seperti sekarang gitu. Lawang ke kelas aja, kita sudah online. Udah online. Ojek, yang dulunya ojek pangkalan offline, udah online. Kalian masih mau demo offline. Ya aneh gitu. Lucu. Kan ujung-ujungnya kalian demo itu nantinya juga diposting di akun sosial media masing-masing. Cuma itu. Ujung-ujungnya konten. Kenapa nggak kalian bikin konten aja sih? Gak usah panas-panasan gitu. Ini perlu kalian pertanyakan ke diri kalian sendiri gitu. Kalau ojek aja udah online, masa iya demo yang katanya agen perubahan, masa depan bangsa, masih offline? Gimana gitu? Kenapa nggak kalian biarkan demo itu kita wariskan kepada kelompok-kelompok FPI aja gitu? Kalau mereka biarin aja panas-panasan gitu. Kita nggak kasihan. Karena emang udah gak punya masa depan mereka itu. Kalau kalian teman-teman mahasiswa, kan masih ada gitu. Masih ada lah, meskipun sebagainya enggak. Tapi masih banyak yang punya masa depan gitu. Coba tolong dipikirkan. Kalau kalian masih mau demo ke jalan, paling ujung-ujungnya ya jadi ojek online juga nanti lulus sarjana. Ya ini hasilnya gitu. Banyak orang demo tapi nggak tahu apa yang mau di demo. Nggak paham isi tuntutannya gitu. Bahwa kemudian saya juga baca komentar, ya kalau kita bikin konten di sosial media, nggak ada yang nonton, nggak ada yang baca, nggak ada yang like, nggak viral. Ya itu jangan salahkan sistem atau algoritma sosial media gitu. Itu artinya opini-opini kalian nggak cukup menarik. Iya, kalau menarik, ya pasti viral di mana-mana gitu. Kalau argumentasi opini kalian kuat, mari bergabung dengan Siwot TV. Mana promosi? Enggak, kalau opini kalian kuat, pasti banyak orang nonton, banyak setuju, dan mendukung isi konten kalian. Pasti itu. Saya udah membuktikan gitu. Tapi ya nggak tahu pada akhirnya ya terserah kalian juga gitu ya. Kalau kalian demo-demo paling nggak dapat apa-apa, yang dapat cuma korlapnya. Kalian cuma dapat panas dan capeknya. Tapi kalau bergabung sama Siwot TV, 100% fee kalian akan dibayarkan. Gimana? Mending bikin konten aja kan daripada demo-demo. Atau kalian mau demo sambil bikin konten untuk Siwot TV? Janganlah. Nanti isinya masa demo gitu. Ya, tapi itulah situasi dan kebenaran yang terjadi di Indonesia hari ini gitu. Saya juga nggak tahu kenapa ini terjadi, kenapa banyak teman-teman mahasiswa yang saya pikir cerdas, pendidikan, itu nggak paham, nggak melihat berita-berita yang ada di media, dan belakangan ini itu udah selesai semua gitu. Kalau PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu, Presiden Jokowi sebagai presiden hari ini, Ketua DPR RI, udah semuanya solid, sepakat, setuju, 2024 kita adakan pemilu dan pilpres. Apa yang kita ragukan lagi? Apa? Ini kan ibarat pacar kalian gitu ya, dilamar orang, udah nggak mau, dari keluarganya sampai pacarnya gitu ya, sampai si perempuannya udah sepakat sama kalian, kalian kok masih ragu-ragu, kok masih mau demo-demo ngancem-ngancem apa? Nggak lucu gitu kan, buang-buang waktu. Jadi saya pikir itu, terima kasih sudah menonton, begitulah kura-kura.